Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang 1. Pengertian sikap positif, 2. Implementasi sikap positif, 3. Terbentuknya sikap positif, 4. Sikap positif dalam perspektif Islam, 5. Pengertian sikap suportif, 6. Sikap sportif dalam perspektif Islam. Dengan anggota, saya sendiri, Devi Korata Elin Gumai, Sipa Aulia Salsabila, Adisti Jati Kusumaningrum, Zahra Izzatunisa, atau Ila Abdul Haq, Aditya Nanda Dwi, dan Nurdiana Rahmatul Fazah. Pengertian sikap positif. Menurut Sugiyo, sikap positif adalah adanya kecenderungan bertindak pada diri komunikator untuk memberikan penilaian yang positif pada diri komunikan. Dalam komunikasi interpersonal, sudah seharusnya nih antara komunikan dengan komunikator saling memberikan sikap positif satu dengan yang lainnya. Nah, menurut Rahmat, komunikasi interpersonal bisa dikatakan sukses apabila ada perasaan positif di dalam diri sendiri dalam melakukan komunikasi. Jadi, sikap kita dalam berkomunikasi itu sangat penting dan berpengaruh pada keberhasilan komunikasi. Maka, sikap positif merupakan yang pertama, kecenderungan seseorang untuk mampu bertindak berdasarkan penilaian yang baik tanpa merasa bersalah yang berlebihan. Yang kedua, menerima diri sebagai orang yang penting dan bernilai bagi orang lain. Yang ketiga, punya keyakinan atas kemampuan untuk mengatasi persoalan. Yang keempat, peka terhadap kebutuhan orang lain. Dan yang terakhir, bisa memberi dan menerima pujian dengan tulus. Jika dalam hubungan komunikasi muncul suasana yang menyenangkan, maka pemutusan hubungan komunikasi tidak akan pernah terjadi. Dan jika kita memiliki pandangan dan perasaan tentang diri yang positif, maka akan lahir pola perilaku komunikasi antar pribadi yang positif pula. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang implementasi sikap positif. Di implementasi sikap positif ini ada 5 sikap positif, yaitu yang pertama, tidak suka menghakimi orang lain. Seringkali menghakimi orang lain dapat menimbulkan berbagai macam masalah. Pengertian dari tidak suka menghakimi orang lain yaitu adalah berpikir hitam dan putih seringkali dapat membuat persoalan. Pendekatan ini bersifat menghakimi orang lain. Sedangkan orang-orang yang bersifat positif seringkali cenderung meninggalkan situasi ini. Lalu yang kedua, dapat mengendalikan diri sendiri. Baluran emosi positif kepada orang lain bukan menjadi masalah karena orang lain ikut berbahagia, namun sebaliknya kebanyakan orang akan mengenakan dampak emosi negatifnya kepada orang lain. Dengan kata lain, bahwa dirinya tidak mampu meninggalkan emosi sehingga merugikan orang lain yang tidak tahu duduk masalahnya. Lalu yang ketiga, mampu mengomunikasikan semua sifat dengan efektif, yaitu tidak semua orang mampu mengutarakan keinginannya dengan komunikasi verbal atau non-verbal secara baik. Sering terjadi adanya salah pemahaman yang berakibat fatal dalam sebuah hubungan interpersonal. Penempatan verbal dan non-verbal secara tidak tepat akan mempengaruhi efektivitas komunikasi interpersonal. Salah ngomong atau salah ucap sering membuat orang tersinggung. Demikian juga empati yang tidak didukung oleh ekspresi wajah membuat orang menjadi tidak yakin akan sebuah ketulusan. Lalu yang keempat, kreatif dalam berpikir dan berencana. Orang yang positif akan memiliki wawasan ke depan. Mereka ingin selalu mewarnai kebaruan dalam memecahkan masalah dalam kehidupan mereka. Gagasan-gagasan segar senantiasa ingin dibangun untuk mengatasi tantangan yang beragam. Yang kelima yaitu optimis. Orang yang optimis akan selalu ingin merasa positif, melihat sesuatu dari sisi yang baik. Optimis akan terkait dengan kemampuan seseorang untuk mampu memecahkan masalah yang dihadapinya. Bab selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, selanjutnya adalah terbentuknya sikap positif.
Terbentuknya sikap positif biasanya dipengaruhi oleh faktor. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal biasanya fisiologi dan psikologi. Dalam faktor internal ini, biasanya emosional yang dimiliki oleh seseorang akan mempengaruhi sikap positif yang akan muncul. Misalnya, orang yang sedang marah biasanya lebih sulit untuk bersikap sabar, dan sebaliknya, orang yang sedang bergembira biasanya lebih mudah untuk merasakan kegembiraan orang lain. Lalu ada faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi pengalaman, situasi, norma, hambatan, dan pendorong. Nah, dalam faktor eksternal ini, norma keluarga yang memberikan stereotip pada kelompok tertentu akan sulit membawa anggota keluarga itu kepada hubungan interpersonal dengan orang lain dalam kelompok yang distereotipkan. Atau bisa juga ketika seseorang berada dalam situasi yang selalu gagal, itu akan lebih sulit membangun optimisme dalam situasi komunikasi. Nah, faktor-faktor tersebut akan menentukan bagaimana sih jenis reaksi yang diberikan kepada orang lain sebagai partner komunikasinya. Baik, slide selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sikap positif dalam perspektif Islam. Yang pertama adalah sikap positif dalam perspektif Islam dalam diri Rasulullah SAW. Ada jujur atau al-amin, yang kedua ada ikhlas, ketiga adalah sabar, dan keempat ada husnuzon. Oke, yang pertama adalah jujur atau al-amin. Al-amin sendiri artinya adalah terpercaya. Di sini maksudnya tidak dusta dan tidak munafik. Jika seseorang yang punya sifat kejujuran ini, maka hal tersebut akan membawa kebaikan dan dapat mengantarkan dirinya ke dalam surga. Yang kedua adalah ikhlas. Dengan ikhlas, dengan sikap positif ini, kita akan mengerjakan segala sesuatunya tanpa ada rasa beban. Kemudian sabar. Dimaksudkan seseorang yang memiliki emosi stabil ini dan juga tidak mudah terprovokasi oleh lawan bicaranya. Sehingga hal tersebut dapat melatih diri seseorang tersebut menjadi sifat seorang yang arif dan juga bijaksana. Yang terakhir adalah husnuzon. Husnuzon adalah sikap yang positif, di mana seseorang selalu optimis dalam mengerjakan sesuatunya dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu membantunya. Kemudian yang kedua adalah manfaat berpikir positif. Yang pertama adalah membina hubungan dengan sesama manusia sehingga lebih baik. Yang kedua adalah memiliki kesehatan yang lebih baik. Ketiga adalah menguatkan resiliensi terhadap masalah. Resiliensi sendiri di sini adalah merujuk kepada kemampuan diri untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan. Dan yang terakhir adalah membantu memiliki kehidupan yang lebih bahagia. Sekian, dan slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pengertian sikap suportif. Sikap suportif sering disebut dengan sikap mendukung orang lain. Dukungan merupakan pengenalan kognitif atau verbal, tapi hanya tentang seorang pribadi, bukan sebuah tindakan. Dukungan pada diri sendiri bukanlah sikap yang egois, seperti sikap mendominasi, manipulasi, agresif, dan lain-lain. Sebaliknya, tindakan dukungan terhadap diri sendiri adalah tindakan mencintai diri sendiri, menghargai dan menerima keberadaan diri. Jika kita mencintai diri sendiri, berarti sudah pasti kita akan mencintai orang lain. Iklim suportif dalam komunikasi interpersonal sering berawan dengan iklim defensif. Contoh iklim defensif yaitu mengendalikan, berusaha keras untuk memaksakan keinginannya agar dipenuhi orang lain. Sebaliknya, perilaku berikut dianggap sebagai kontribusi terhadap iklim mendukung. Pertama, menggambarkan, yaitu lebih menggambarkan sesuatu daripada menilai atau mengevaluasi orang lain. Kedua, berorientasi pada suatu masalah, yaitu fokus pada masalah khusus untuk dipecahkan. Menurut Humphreys, sebuah pujian akan mengarah pada sebuah tindakan. Misalnya, Rani, terima kasih telah hadir tepat waktu. Atau, Andi, ibu bahagia, kamu menjadi anak yang menurut. Sebuah pujian datang karena untuk menghargai sebuah proses yang telah dilakukan seorang, bukan semata-mata karena hasilnya. Saya akan menjelaskan sikap suportif dalam perspektif Islam. Sikap suportif dalam perspektif Islam
lebih menekankan pada pribadi seseorang, bukan tindakannya. Islam sendiri tidak pernah merestui penghinaan kepada siapa saja. Islam mengajarkan untuk menghargai orang lain. Dalam sikap ini, partner komunikasi dapat merasa lebih nyaman dalam berkomunikasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.